Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Teknologi Garut, Prodi Teknik Industri, dengan saya sendiri Azizka Lutfia Hanifah dengan NIM 2303048. Saya Seli Arcelia dengan NIM 2303050. Dan saya Angelika Media Amelia dengan NIM 2303038. Berdirinya kami di sini ingin mengampu tugas mata kuliah Agama 1 untuk mewawancarai orang sekitar terkait apa arti bahagia menurut mereka dan bagaimana mereka mendapatkan bahagia itu. Selanjutnya kita akan mewawancarai orang-orang yang ada di sekitar kami. Nama saya Azizka Lutfia Hanifah, mahasiswa Teknik Industri Institut Teknologi Garut. Nah, sebelumnya apakah Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Indra. Udah. Mungkin di sini saya ingin bertanya terkait apa sih arti bahagia menurut Bapak? Arti bahagia campur Sunda nggak apa-apa kan? Iya, Bapak. Yang penting nggak punya hutang. Itu aja. Ya. Terus bagaimana sih cara Bapak mendapatkan bahagia Bapak? Didampingi oleh orang yang tersayang. Udah. Terus mungkin apakah ada kaitannya dengan agama? Apakah agama bisa membuat Bapak bahagia? Ya bisa tuh. Kan yang menenangkan hati dan pikiran itu agama. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah mau untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Angelika Media Amelia dari mahasiswa Institut Teknologi Garut. Saya di sini bermaksud ingin mewawancara Ibu. Sebelum itu Ibu mohon izin perkenalkan terlebih dahulu. Saya dengan Teni, domisili dari Garut. Baik, Ibu langsung ke intinya saja ya. Gimana persepsi Ibu bahagia itu seperti apa sih? Kalau bahagia itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi tergantung orang mengartikan bahagia itu apa. Kalau buat saya sendiri itu bahagia itu tergantung dari hati kita. Karena kebanyakan orang kan memandang kebahagiaan itu dari materi. Kalau buat saya itu bahagia itu tergantung dari hati kita. Kalau hati kita nyaman, damai, otomatis kita akan mestinya nyaman, damai. Selain itu kita selalu bersyukur. Apapun itu kalau kita selalu bersyukur, kita akan selalu bahagia. Karena kita merasa bahwa hidup itu memang harus disyukuri gitu kan. Ya itu aja kalau menurut saya bahagia itu simpel. Karena bahagia itu tergantung dari Diri kita masing-masing. dari hati. Kalau bahagia, cara Ibu mendapatkan bahagia itu seperti apa selain dari bersyukur? Kalau bahagia itu kalau menurut pribadi saya ya, bahagia itu kita harus selalu melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke bawah, kita merasa bahagia itu masih lebih dari mereka gitu. Kalau kita melihat ke atas, kita nggak ada puasnya. Karena kalau orang hidup itu, kalau kita itu nafsu itu nggak ada kelarnya. Kalau kita menerima apapun keadaan kita, insya Allah kita akan tenang, akan bahagia. Karena kita yakin setiap orang itu, kalau kita mengejar materi ya, rezeki itu udah diatur oleh Allah. Kalau kita bekerja keras dari pagi sampai siang, kalau Allah belum waktunya rezeki itu datang, nggak bakal datang. Tapi kalau kita duduk, misalkan kalau rezeki udah waktunya datang, ya datang gitu. Berarti Ibu seperti yang dipaparkan oleh Ibu tadi, berarti ada kaitannya ya, sebagai kita Muslim berarti bahagia itu ada kaitannya dengan agama ya? Ya pasti. Kalau kita nggak pernah melepaskan ibadah 5 waktu, intinya itu, terus kita selalu berzikir, selalu ingat sama yang udah menciptakan kita, insya Allah kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Karena hati kita itu nyaman, tenang, yang tadi saya bilang dari awal itu. Karena kita hati nyaman, tenang itu karena kita lebih mendekatkan diri sama yang di atas gitu. Karena semua hidup itu udah digariskan. Tugas kita itu hanya kita berdoa, bersabar, bersyukur, berusaha, hasilnya itu kebaikan sama yang di atas gitu, menurut saya.
Mungkin pertanyaan dari saya segitu saja, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Celia Arcelia, mahasiswa dari Institut Teknologi Garut. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai orang-orang di sekitar. Sebelumnya, kalau boleh tahu izin perkenalkan diri dulu. Nama Ibu siapa? Ibu Nita Hendriani, pedagang kopi di alun-alun. Langsung aja ke pertanyaannya, Ibu. Saya di sini akan menanyakan apa sih arti bahagia menurut Ibu? Arti bahagia kalau buat ibu hati yang bahagia. Kalau harta bisa kita cari. Ibu minta hati yang bahagia untuk anak-anak, keluarga, sama suami. Ya alhamdulillah ini juga bahagia jualan kopi ya. Ya udah aja. Terus sumbernya dari mana sih Ibu mendapatkan kebahagiaan itu? Cara Ibu mendapatkan bahagia itu seperti apa? Dari mana? Ya kasih sayang suami, punya anak yang soleh soleha, kepinginnya namanya juga anak-anak ya Neng ya. Iya. Ada yang soleh, ada ya biasa gitu. Ya alhamdulillah berkah bahagia ibu ini. Anak banyak juga, cucu banyak. Terus apakah ada kaitannya bahagia itu dengan agama gitu Ibu? Ada Alasannya? Gitu. alasannya, walaupun kita hidup sederhana tapi agama yang dikuatkan itu lebih bahagia. Nah itu ibarat yang agama kan sholat. Nah itu kalau kita mau ya itu jalanin aja. Masalah harta benda kan bisa hilang, tapi untuk keimanan kita kan bisa lanjut untuk nanti masa depan, nanti ke akhirat ya. Iya. Ya gitu aja Neng. Sesudahnya mohon maaf gitu Ibu telah mengganggu waktu Ibu dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama gitu. Neng. Semoga Ibu diberi kesehatan, Amin, kelancaran dalam amin, segala amin. upaya Ibu. Sama-sama ya Neng. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan Pak, nama saya Azka Lutfia Hanifah sebagai mahasiswa Institut Teknologi Garut jurusan Teknik Industri. Di sini saya sedang mengampu mata pelajaran kuliah agama untuk mewawancarai orang-orang sekitar. Sebelumnya apakah Bapak boleh izin perkenalan terlebih dahulu? Nama saya Pak Jaja Suparman ya. Tinggal di Daihanap di Jalan RW 29 gitu. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Bapak, bahagia itu apa sih? Kebahagiaan itu mungkin dari yang kita hati sendiri lah. Menerima padanya dengan keadaan sekarang. Yang penting kita berjuang untuk masa depan ya, berjuang, ada yang mengatur itu ya. Tapi ya bukan enggak ini uang bisa menunjang untuk kebutuhan, tapi kita cari dikatakan ya kita harus menerima lah bagaimana kita berikhtiar aja gitu. Kalau cara Bapak mendapatkan kebahagiaan itu bagaimana sih cara Bapak mendapatkannya? Pertama, kita dekat kepada Allah ya, dengan menerima apa adanya dengan keadaan sekarang. Yang kedua ya ikhtiar untuk menenangkan, untuk mencari itulah nafkah dari untuk kebutuhan. Yang itu yang pertama, kita harus dekat kepada Allah dan segala sesuatu ada yang mengatur itu. Bisa tenang kita, ada yang mengatur, yang penting kita ikhtiar itu. Nah, kalau menurut Bapak, apakah agama itu mempengaruhi kebahagiaan seseorang? Iya, itu pasti. Tapi itu tergantung pada orangnya. Kalau saya mah, iya itu pasti. Dengan agama kita akan tenang. Dengan agama kita akan ada terarah lah. Ada kendala, bukan kendala. Ya ada sebagai pemicu aja gitu, pemicu sebagai aturan karena agama itu merupakan untuk kita dikatakan jalur untuk kebenaran, yang mana yang buruk, mana yang baik gitu agama.
Mungkin Pak itu saja pertanyaan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Bapak. Amin. Rezeki dilancarkan, badan disehatkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh izin bertanya? Boleh. Menurut Ibu kebahagiaan itu seperti apa? Bahagia itu kalau ya Allah udah berikan, masih diberikan umur kita, diberi kesehatan, banyaklah kebahagiaan. Itu bersyukur gitu, bahagia sekali. Kebahagiaan itu banyak sekali, tidak bisa terhitung gitu, dari segi yang kecilnya sampai yang besarnya banyak gitu. Iya, cukup Ibu. Cukup lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin itu saja wawancara dari beberapa narasumber yang telah kami wawancarai. Mungkin dapat disimpulkan bahwa jadi bahagia itu sebenarnya menurut pendapat orang-orang berbeda ya. Tapi yang intinya bahagia itu adalah bagaimana kita mengekspresikan terhadap sesuatu yang kita inginkan terus tercapai oleh kita, baik itu dalam segi apapun, baik itu dalam segi materi ataupun juga pokoknya batin juga, pokoknya dalam segi apapun. Jadi kan sebelum kita mendapatkan kebahagiaan, pasti dalam diri kita itu ada ekspektasi yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai ekspektasi tersebut, berarti kan ada cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Baik, untuk Sally. Mungkin kesimpulan dari bagaimana orang itu mendapatkan bahagia, rata-rata ya mungkin menjawabnya itu kebahagiaan itu mereka mendapatkan dari senyuman orang tua, kesehatan orang tua, dan diberikan rezeki pun. Lalu melihat anak-anak yang soleh-soleha itu termasuk bahagia menurut mereka. Dan kesehatan juga, karena kesehatan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Yang intinya kebahagiaan itu pintu rezeki lah bagi mereka yang yang mempunyai orang tua, yang masih mempunyai orang tua dan mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, mungkin itu kesimpulan dari apa arti kebahagiaan dan bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Dan di sini saya akan menyimpulkan riset tentang masyarakat mengenai apa kaitan agama dengan kebahagiaan. Nah, mungkin masyarakat sendiri beranggapan bahwa kaitan agama dengan kebahagiaan adalah dengan cara mereka bersyukur, sholat tepat waktu, dan mendekatkan diri kepada Allah, mereka mendapatkan bahagia mereka. Dengan mengejar akhirat, maka dunia akan tercukupi oleh mereka karena mereka selalu mendahulukan akhirat terlebih dahulu. Mungkin dapat disimpulkan juga dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai bahwa mereka semua mendapatkan kebahagiaan duniawi karena mereka mengejar akhirat. Maka dari itu, untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus memperhatikan dan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah agar hal-hal duniawi itu tercapai dan mendekat kepada kita. Mungkin itu saja sedikit wawancara dan riset dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.